Saat itu pihak keamanan dan ibu guru TK terdiam ketika melihat Edelweiss menangis dan memeluk kedua anak laki-laki yang kelihatannya masih satu usia. Sin membuka masker dan kacamatanya, tersenyum bersemangat, lalu mengedipkan mata ke arah wanita itu. Evelyn yang mendapatkan perlakuan itu sampai terheran-heran. Ia mengernyitkan dahi, kebingungan dengan kegenitan lelaki di hadapannya. Aku mengenal mereka, ini adalah urusan keluarga. Jika Nona cantik mau memberikan waktu untuk kami berbicara. Sin masih tersenyum, berusaha meyakinkan. Evelyn merasa tidak bisa mempercayai lelaki asing itu begitu saja. Alih-alih pergi, ia dengan berani menanyakan kepada Edelweiss mengenai kedua orang asing itu. Maaf Ibu Edelweiss, maafkan aku jika lancang, tetapi ini demi keamanan bersama. Akhir-akhir ini begitu banyak aksi kriminal yang sedang terjadi, jadi, Evelyn melirik Sin yang tersenyum ke arahnya. Maksudku sebaiknya kita berhati-hati, bisik Evelyn lembut ke arah Edelweiss yang masih menangis sambil memeluk kedua putranya. Edelweiss masih sesenggukan, lalu mendongakkan wajahnya dan menyadari kehadiran Sin. Sin tersenyum kaku ketika mereka bersitatap, seperti reuni yang mengejutkan dan tak disangka-sangka. Aku mengenalnya, Bu Guru Evelyn. Tidak apa-apa, bisa tinggalkan kami untuk berbicara sebentar. Edelweiss meminta dengan sopan dan lembut. Karena permintaan itu, Evelyn dan pihak keamanan segera pergi. Evelyn masih merasa aneh dengan lelaki bertubuh tinggi itu. Ketika melangkah pergi, ia merasakan mata lelaki itu mengikutinya seperti predator yang hendak menerkam. Ketika Evelyn dan pihak keamanan pergi, Sin langsung mengubah ekspresinya. Ia melihat Edelweiss dan kedua keponakannya yang ternyata ada dua sekarang. Aku sangat terkejut dengan semua ini. Jika bos tahu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi untuk sekarang, kita harus pergi dari tempat ini dan berbicara di tempat yang aman. Bos sedang mengurus sesuatu yang berbahaya, jadi sebaiknya kita berjaga-jaga. Sin meminta Edelweiss agar mereka pergi ke tempat aman dahulu, karena berbicara di ruang kelas ini terlalu berbahaya dan riskan. Baiklah, Tuan Sin. Edelweiss menahan tangisnya, merasa sangat terharu. Ia segera bangkit dengan susah payah karena menggendong kedua putranya. Biarkan aku menggendong kentang kecil, maksudku Matthias. Sin hendak membantu menggendong Matthias. Namun, Edelweiss tersenyum pilu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Tuan Sin. Aku ingin menggendong mereka berdua. Pada akhirnya waktu seperti ini terjadi, aku ingin menghadapi semua konsekuensi dengan tetap bersama mereka. Jadi, biarkanlah seperti ini dahulu, jawab Edelweiss lembut, memandang Nathan yang ikut menangis melihat ibunya. Matthias, di sisi lain, masih kebingungan namun merasa senang karena ibu kandungnya tampak menyayanginya, bukan hanya adik kembarnya. Dengan hati-hati, mereka masuk ke mobil yang terparkir sembunyi di sekitar gedung TK. Sin sudah menyetir menuju kediaman bosnya, semencatenin beberapa anggotanya mengikuti dari kejauhan demi keamanan berlapis sesuai perintah Sin. Di dalam mobil, Nathan berkata, "Ibu, jangan menangis." Ibu membuat Nathan juga jadi sedih. Nathan mengusap air mata ibunya dengan tangan mungilnya. Ia memiliki hati yang sangat lembut jika menyangkut ibu, kakek, dan neneknya. Edelweiss tersenyum ke arah putra kecil itu, lalu mencium dahinya. Ibu menangis bukan karena sedih, sayang, tapi karena beban berat di pundak ibu akhirnya terangkat. Hari seperti ini akhirnya tiba di mana kalian berdua bertemu. Ini tangisan bahagia, bisik Edelweiss, membuat Nathan kebingungan. Edelweiss memerhatikan Matthias yang masih terdiam. Ia melepas kacamata kebesaran dan masker yang menutupi wajah anak itu perlahan. Matthias, maafkan ibu ya, tidak mengatakannya dengan jujur ketika kita pertama kali bertemu, tetapi ibu sangat merindukan Matthias. Setiap hari ibu berdoa untuk Matthias,
berharap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memelukmu. Hari itu akhirnya terjadi, dan sekarang ibu sangatlah lega. Terima kasih ya, Matthias, sudah tumbuh dengan baik. Kau adalah putraku, dan selamanya itu tidak akan berubah. Edelweiss menangis lagi, mencium dahi Matthias berkali-kali. Wajah mungil anak yang sok dewasa itu kini terlihat jelas. Matthias, mendengar ucapan ibu kandungnya, merasa terharu hingga air matanya mengalir. Hua! Matthias tiba-tiba menangis hebat, tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kata-kata ibunya menyentuh hatinya. Nathan, melihat anak laki-laki yang sangat mirip dengannya, tertegun dan terdiam. Nathan yang pintar di atas rata-rata langsung mengerti apa yang terjadi, meski tetap terkejut. Kentang kecil, akhirnya kau menangis juga. Sudah lama sejak paman melihatmu menangis seperti ini, hahaha. Sin tertawa dari tempat kemudi. Aku bukan kentang kecil, namaku Matthias, paman. Seru Matthias. Aku juga tidak menangis, aku hanya sedikit terharu, itu saja. Aku kan sudah besar, tidak mungkin orang besar menangis sembarangan. Gerutu Matthias dengan wajah marah yang lucu. Nathan tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan sok dewasa kakaknya, yang menurutnya lucu dan di luar dugaan. Pipi Matthias memerah ketika Nathan mentertawakannya. Aku ini lebih tua darimu, ya, jangan meremehkan aku. Aku adalah kakak laki-laki sekarang, dan aku harus lebih dewasa dari sebelumnya. Seru Matthias, mengangkat dagu dengan bangga. Sudah, berdebatnya nanti saja, kentang-kentang kecil, kita sudah tiba di rumah, kata Sin. Aku sudah menghubungi bos, dan dia sudah dalam perjalanan pulang. Edelweiss terdiam, wajahnya pucat. Ia menelan selaiva, menahan kegugupan di hadapan kedua putranya. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersama kedua putraku. Kali ini aku tidak akan menyerah atas mereka, pikir Edelweiss, menggendong anak-anaknya menuju kediaman Akram Granddawn. Di sisi lain, Akram yang selesai pertemuan sedang menuju kediamannya dengan perasaan aneh. Kenapa Sin tiba-tiba memintaku pulang? Kenapa aku berdebar-debar seperti ini? Serunya pelan sambil melonggarkan dasi. Sembari menunggu Akram pulang, Edelweiss dan kedua anaknya duduk di sofa. Sin sedang membicarakan sesuatu dengan Amora, Drake, Finn, dan Lee. Ibu, jadi ini alasan ibu setiap kali aku berulang tahun, ibu pasti menangis di tengah malam, kata Nathan lembut. Ibu ternyata memiliki banyak rahasia, ya. Edelweiss mengangguk, tersenyum ke arah Nathan dan Matthias di pangkuannya. Maafkan ibu ya, tetapi semua itu sudah tidak penting, karena kalian berdua sudah bersama ibu sekarang. Pipi Matthias memerah. Ia menatap dengan mata bulat menggemaskan, mengangkat dagu, mencoba bersikap sok kuat seperti ayahnya. Jadi, nona calon istri ayah tidak pernah melupakan aku? Tanya Matthias, pipi dan daun telinganya memerah. Tentu tidak, bagaimana mungkin ibu bisa melupakan putra ibu sendiri? Hal paling menyakitkan yang pernah ibu lakukan adalah meninggalkanmu dan memisahkan kalian berdua. Ibu sangat merindukan Matthias setiap hari, jawab Edelweiss lembut, ingin meyakinkan Matthias bahwa hati seorang ibu tak pernah melupakan anaknya. Matthias tak bisa menyembunyikan senyumnya, senang tahu ibu kandungnya sangat menyayanginya. Nona calon istri ayah, aku akan memanggilmu ibu jika nona menikahi ayahku. Karena nona calon istri ayah sudah membuat hatiku senang, aku akan membocorkan rahasia. Ayahku selalu menceritakan nona setiap malam sampai aku bosan. Ayahku mengira aku masih sangat kecil, jadi dia menceritakan kisah cinta yang dia katakan sebagai dongeng, padahal aku tahu itu kisah cinta ayahku sendiri. Ayahku sangat mencintai nona calon istri ayah. Karena itulah ayahku sangat setia, dan aku saksi mata jika ayah tidak pernah bersama wanita lain, meski aku berusaha memintanya menikah dengan wanita lain, dia sama sekali tidak mau.
Edelweiss terdiam mendengar rahasia kecil Matthias. Perkataan Akram yang merindukannya setiap hari ternyata benar. Nona calon istri ayah, jangan khawatir. Ayahku pasti tidak marah dengan kejadian ini. Jika dia marah, aku akan melindungi kalian. Bagaimanapun, aku adalah kakak laki-laki sekarang, aku harus kuat, seru Matthias penuh semangat. Matthias belum bisa memanggil Edelweiss ibu sebelum pernikahan, itulah prinsipnya. Wah, keren sekali. Nathan merasa sikap kakak kembarnya mirip dengannya, tapi lebih percaya diri. Ada perbedaan kecil di antara mereka, mungkin karena perbedaan didikan Edelweiss dan Akram yang memiliki kepribadian berbeda. Nathan lebih diam tapi percaya diri, sementara Matthias lebih ekspresif dengan kepercayaan diri melebihi batas normal. Tentu saja keren, aku adalah kakak laki-laki paling keren di dunia, balas Matthias, membuat Nathan tersenyum kaku. Nathan melihat betapa ibunya kesusahan dengan sifatnya sendiri, sisi percaya diri yang kadang membuat orang geleng-geleng kepala. PVTTT, kalian berdua sangat mirip dengan ayah kalian, hahaha. Edelweiss tak bisa menahan tawa, menyadari sifat Akram begitu melekat pada kedua anaknya. Saat mereka tertawa, Akram tiba di kediamannya dan melihat Edelweiss di sana. Edelweiss, sayang, kau ada di sini. Seru Akram, tersenyum cerah, lalu mengerutkan dahi melihat dua Matthias di pangkuan Edelweiss. Tawa Edelweiss terhenti, matanya melebar. Matthias dan Nathan juga terdiam, menatap ayah mereka. Nathan, yang pertama kali melihat ayah kandungnya, sangat terkejut. Matanya melebar, mulutnya membulat. Jadi lelaki yang sangat tampan dan keren ini adalah ayah kandungku. Pantas saja aku juga tampan, ternyata ayahku setampan ini, kata Nathan cukup nyaring, membuat semua mata tertuju padanya. Aku memang tampan sekali. Tapi tunggu dulu, Akram sempat menggakui ucapan Nathan. Kenapa Matthias ada dua? Jangan bilang. Akram menyadari sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Jangan pisahkan aku dengan kedua anakku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Jangan marah dulu. Edelweiss memeluk anak-anaknya erat, takut Akram marah dan memisahkan mereka. Akram tak bergeming, matanya menatap tajam, senyumnya hilang. Ia melangkah cepat ke arah Edelweiss dan anak-anaknya. Edelweiss menunduk, memeluk Matthias dan Nathan semakin erat, jantungnya berdegup kencang. Dek. Nafasnya berat, takut Akram murka karena ia merahasiakan hal besar selama 5 tahun. Tiba-tiba, ia merasakan pelukan hangat yang akrab. Matanya terbuka, menyadari Akram memeluknya bersama Matthias dan Nathan. Bagaimana mungkin aku marah? Setelah apa yang kulakukan padamu, kau hanya ingin mencari alasan untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah bertahan hingga sekarang, pasti berat bagimu membesarkan mereka sendiri. Semakin kupikirkan, semakin aku menyesali perbuatanku. Tetapi ada satu hal yang membahagiakan, kita memiliki dua anak hebat seperti mereka. Siapa menduga keduanya akan menjadi pengikat yang tak pernah putus di antara kita. Sekali lagi, terima kasih sudah bertahan, sayang. Aku sangat mencintaimu dan bangga padamu. Akram memeluk Edelweiss dengan segenap hati, tahu betapa menyakitkan bagi Edelweiss membesarkan anak sendirian tanpa pernikahan. Dek. Jantung Edelweiss berdegup kencang, lega mendengar ucapan Akram. Banyak orang menggunjingku, banyak yang menghinaku, tetapi aku tidak berhenti berjuang karena keberadaan Nathan dan Matthias. Tapi aku tidak pernah kesulitan membesarkan Nathan, karena dia anak yang sangat baik dan pintar. Aku tidak tahu kenapa aku menangis hebat sejak tadi, tapi aku merasa beban terangkat dari pundakku. Edelweiss menangis sesenggukan, dipeluk oleh lelaki yang sejak dulu menjadi pelindungnya. Akram dipenuhi perasaan hebat. Baginya, apapun yang dilakukan Edelweiss selain meninggalkannya bukanlah masalah. Ia sangat mencintai wanita ini, cinta pertamanya yang menggetarkan hati.
Akram masih memeluk Edelweiss dan kedua anaknya, seolah tak ingin melepaskan mereka. Tangannya yang kokoh mengusap rambut Edelweiss, seolah mengatakan semuanya baik-baik saja sekarang. Setelah beberapa saat, Akram melonggarkan pelukan, menatap Edelweiss dengan lekat. Air mata di wajah cantik itu diusapnya dengan lembut. Tidak apa menangis jika ingin menangis, sayang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku berjanji semuanya akan baik-baik saja. Kau tidak akan kehilangan apapun yang berharga lagi. Bisik Akram dengan nada lembut, menggetarkan hati Edelweiss. Keduanya saling menatap, hati mereka seolah menyatu. Jadi, kau tidak marah padaku. Aku berbohong selama 5 tahun, walaupun begitu kau tetap tidak marah padaku. Tanya Edelweiss, suaranya parau dan sesenggukan. Akram menatapnya dengan tenang, matanya yang tajam memberikan ketenangan. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Semua ini terjadi karena keputusan egoisku 5 tahun lalu. Aku sudah belajar dari masa lalu. Sekarang aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, atau siapapun dari sisiku. Jadi, kali ini percayalah padaku. Akram meyakinkan Edelweiss, tahu kesalahannya terlalu berat dan Edelweiss butuh waktu untuk menerimanya. Edelweiss mendengar perkataan lelaki yang ditunggunya, hatinya penuh, waktu seolah berhenti. Ibu, jangan menangis. Ibu membuat Nathan sedih, kata Nathan, ikut sedih melihat ibunya menangis. Matthias memeluk ayahnya, menahan tangis. Ayah, jangan membuat calon istrimu menangis. Aku tidak terlalu mengerti apa yang terjadi, tapi Matthias tidak suka ayah membuatnya menangis. Bagaimanapun, dia juga ibu kandungku. Matthias mengepal tangan, menahan tangis, merasa sudah besar dan tak seharusnya menangis lama. Mata Akram melebar mendengar kedua putranya. Ia sadar kisah mereka kali ini akan lebih hebat karena cinta anak-anak pada ibunya. Akram melonggarkan pelukan, menatap Nathan dengan kasih sayang, lalu mengusap rambutnya pelan. Jadi namamu Nathan. Kau sangat mirip saudaramu, Matthias. Tapi sepertinya hatimu jauh lebih lembut. Akram mencubit hidung Nathan pelan, membuatnya terdiam dari tangis. Apa maksud ayah? Hatiku juga lembut. Protes Matthias, merasa ayahnya tak melihat kelembutannya. Hahaha, baiklah, Matthias juga memiliki hati yang lembut, balas Akram, tertawa melihat putranya yang sok dewasa. Jadi, Anda adalah ayahku. Anda kelihatan sangat hebat dan tampan. Rupanya kenapa teman-teman di kelasku menyebutku tampan bukan tanpa alasan, ketampananku menurun dari ayah, benarkah? Tanya Nathan polos. Nathan merasa tak mirip ibunya, dan misteri ayahnya kini terpecahkan. Hahaha. Akram tertawa mendengar Nathan. Nathan. Benar, kau putraku. Akram mengusap pipi Nathan, memeluknya dengan kasih sayang seorang ayah. Terima kasih sudah menjaga ibumu. Kau anak yang sangat hebat. Keberadaanmu dan Matthias adalah keajaiban yang mempersatukan kami. Jadi, terima kasih ya, nak, sudah berada di sisi ibumu dan menjadi anak hebat. Ucapan Akram menyentuh hati Nathan, membuat pipinya memerah dan jantungnya berdegup kencang. Pelukan ayah itu hangat, penuh rasa lega dan perlindungan. Nathan mengangguk, tersenyum bahagia, tak mengerti perasaan itu tapi sangat gembira. Matthias, bisik Akram pada putranya yang lain. Bawalah Nathan bermain. Ayahmu ingin bersama ibumu lebih lama, kau mengerti kan maksud ayah? Akram tersenyum kaku ke arah Edelweiss. Matthias turun dari sofa, merasa mendapat misi dari ayahnya. Nathan, aku kakak laki-lakimu. Ada beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu sebagai kakak. Ayo ikut aku. Nathan, bersemangat dengan kehadiran kakaknya, mengusap air mata dan mengikuti Matthias ke kamarnya. Setelah Matthias dan Nathan pergi, Akram dan Edelweiss berdua saja.
Edelweiss merasa canggung, malu karena telah mengungkap isi hatinya. Aku ingin membicarakan beberapa hal. Ayo ikut aku sebentar. Akram berdiri, mengulurkan tangan dengan tatapan menenangkan. Tangan kokoh itu membuat Edelweiss terdiam, teringat masa lalu ketika Akram sering mengulurkan tangan seperti ini. Akram merasa Edelweiss mungkin tak mau menggenggam tangannya, jadi ia hendak meraihnya sendiri. Namun, Edelweiss tiba-tiba meraih tangan Akram dan tersenyum. Ia berdiri di hadapannya, membuat Akram terdiam, tak menyangka tindakan Edelweiss. Genggaman tangan itu membuat jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya panas. Seperti kembali ke masa lalu, ketika cinta mereka mekar, kebersamaan ini begitu ditunggu. Hati mereka kembali pada pemilik sejatinya, seolah waktu menyatukan benang merah yang tak pernah putus. Akram tak bisa menahan diri. Jika tak menjaga kewarasan, ia sudah akan menarik wanitanya itu ke atas ranjang dan mencumbunya sepanjang malam. Cintanya lebih besar dari apapun. Ia ingin menikahi Edelweiss terlebih dahulu, menyematkan gelar ratu padanya. Ia ingin menunjukkan betapa berharganya wanita ini. Akram membawa Edelweiss ke ruangan pribadinya, ingin membicarakan sesuatu yang tak pernah ia ungkap sebelumnya. Aku ingin menceritakan semua yang sebenarnya kualami, mengapa aku melepaskanmu dahulu, mengapa aku bilang itu satu-satunya cara melindungimu. Aku merasa sekarang waktunya memberitahumu. Aku hidup membawa dendam ayah dan ibuku. Edelweiss duduk di sisi Akram di sofa panjang, mendengar dengan penuh perhatian. Sejak aku lahir, sesuatu telah terjadi di keluargaku. Pernikahan ibuku yang dikira jalan kebahagiaan ternyata awal mimpi buruk baginya. Kakak laki-lakinya memanfaatkan pernikahan ibuku untuk menghancurkan keluarga ayahku. Entah dendam apa yang ia miliki, aku belum tahu. Satu persatu orang yang disayangi ibuku dihabisi. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain merasakan sakit dan hampa. Di masa itu, ia membesarkanku sendirian dengan rasa sakitnya. Dia selalu memintaku tumbuh tanpa perasaan, agar tak ada yang bisa menyakitiku. Ibuku tenggelam dalam rasa sakit, kesepian, dan putus asa, terkadang menumpahkan itu padaku yang masih kecil. Terkadang aku membenci ibuku, terkadang kasihan, terkadang menyayanginya. Aku tumbuh tanpa tahu emosi manusia yang jelas. Aku jadi seseorang tanpa ekspresi, tak merasakan sakit, hanya kegelapan dan kehampaan. Malam saat ibuku meregang nyawa, aku melihatnya sendiri. Lelaki itu tersenyum, memegang senjata api, ibuku berlumur darah. Aku tak tahu cara mengekspresikan diri, hanya berlari memeluk ibuku. Lelaki itu, kakak ibuku, mengarahkan pistol ke kepalaku. Aku mendengar ibuku membisik. Pejamkan matamu, sayang, kau akan selamat. Maafkan ibu karena melukaimu. Hidup tanpa kesepian dan sakit seperti ibu. Balaskan dendam ibumu dan ayahmu saat dewasa. Ibuku tersenyum, matanya menunjukkan keinginan untuk mati, bertahan hanya untuk mendidikku jadi manusia tanpa perasaan. Kakak ibuku hendak menembakku, tapi pamanku datang, berunding, dan aku selamat, meski ingatanku kacau. Pamanku memberiku obat melalui gadis kecil temanku, hanya untuk menyelamatkan perusahaan dan garis keturunan Granddawn. Dengan ingatan kacau, aku tumbuh sesuai keinginan ibuku, tanpa perasaan, demi tujuanku, termasuk menikahi Firestone untuk perusahaan. Aku hidup begitu hingga bertemu denganmu, duniaku berubah. Saat pertama bertemu, aku suka air matamu, penasaran kenapa kau menangis begitu cantik. Aku mulai tersenyum, merindu, menyadari aku punya perasaan. Aku jatuh cinta hingga takut kehilanganmu seperti keluargaku. Saat kau hamil, ingatanku kembali, batin kacau. Aku ingin melumpuhkan pamanku yang memanfaatkanku, tapi nyawamu terancam. Aku ingin kembali padamu, bilang aku mencintaimu, tapi rasa takut kehilanganmu begitu besar. Semua perasaan itu kurasakan bersamamu.
Saat rasa sakit dan sepi menggerogoti, aku memilih melepaskanmu demi keselamatanmu. Keputusan itu menyakitiku, tapi melegakan karena kau selamat. Aku merasa pantas menderita tanpamu atas perbuatanku di awal. Sampai kita bertemu lagi, seperti dulu, aku bersumpah tak akan melepaskanmu. Aku tahu tanpamu, duniaku mati. Sekarang, aku menghadapi hal sama, membalas dendam pada lelaki yang menyakiti keluargaku, dan nyawamu serta anak-anak terancam. Aku takut, tanganku dingin, tapi kali ini aku tak akan melepaskanmu. Aku ingin kau menungguku pulang, memelukku. Aku ingin. Akram berterus terang, setiap kata menggetarkan hati Edelweiss. Ia menyadari Akram yang paling menderita 5 tahun lalu, berjuang dengan ingatan dan melindunginya. Hati Edelweiss hancur, ingin memeluk Akram di masa terpuruknya. Edelweiss, dengan isakan tangis, memeluk Akram kencang, menepuk pundaknya. Aku tak pernah melupakanmu. Aku sangat mencintaimu, merindukanmu setiap hari. Aku ingin bersamamu, memelukmu seperti ini. Edelweiss dipenuhi perasaan hebat, memeluk lelaki yang dicintainya dengan tangan gemetar, mengungkap perasaannya untuk pertama kali. Akram tak bisa menggambarkan perasaannya mendengar ungkapan cinta Edelweiss. Rasanya seperti mimpi. Matanya melebar, tubuhnya membeku, hatinya terlalu bahagia. Tangisan Edelweiss terdengar mesra, pelukannya hangat. Ingin mendengarnya lagi, Akram meraih tangan Edelweiss yang menepuk pundaknya. Ia menggenggam erat, pelukan Edelweiss melonggar, mereka bersitatap dari jarak dekat, merasakan hangat nafas satu sama lain. Katakan sekali lagi, aku tak mendengar jelas. Katakan apa yang terucap dari bibir manismu, aku ingin pastikan ini bukan mimpi, bisik Akram lembut, menatap Edelweiss dengan lekat. Kesunyian ruangan terasa intim, seolah dunia hanya milik mereka. Edelweiss menitikkan air mata, sesenggukan, menatap lelaki yang dicintainya dengan sendu. Aku mencintai, bibirnya hendak mengulang, tapi Akram menarik nafas dan bibirnya segera melekat di bibir Edelweiss. Akram tak lagi bisa berpikir, hanya ingin bersama Edelweiss. Edelweiss merasa sesak, memejamkan mata erat, merindukan ciuman ini seperti Akram. Sudah lama sejak terakhir kali, ia merasa kaku dan malu. Tunggu dulu, aku kesulitan bernafas, Edelweiss mendorong Akram, ingin menarik nafas. Akram terkekeh, menganggap Edelweiss tetap gadis muda yang menggemaskan. Ia melonggarkan ciuman, menatapnya intens. Aku sangat menginginkanmu, aku bisa melakukan apapun demi memilikimu. Jika kau ingin menghancurkanku, kau bisa melakukannya sekarang. Aku gila karena cinta ini. Kecantikanmu dan respon tubuhmu saat kusentuh membuatku ketagihan, aku ingin kamu, Edelweissku. Mata Edelweiss melebar, gugup, tubuhnya direngku Akram yang lebih besar. Nafasnya berat, tangan mungilnya mencoba menahan tangan Akram di pahanya. Akram menatap wajah cantik Edelweiss, membuatnya semakin malu hingga memiringkan wajah, memperlihatkan lehernya. Tunggu sebentar, aku memang sudah menyatakan perasaanku, tapi ini terlalu tiba-tiba, katanya bergetar karena malu. Aku sangat malu sampai ingin pingsan, jadi, tolong tunggu sebentar. Wajah Edelweiss merah, lucu di mata Akram. Akram menelan selaiva, tergoda oleh wanita di pangkuannya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menghentikanku, sayang? Aku sudah lama tidak melakukannya, hanya ingin denganmu. Aku menunggu saat ini begitu lama. Edelweiss menahan nafas, matanya membulat, merasa bisa meledak. Akram, katamu kau ingin menikahiku dulu, bisakah kita menunggu sampai saat itu? Setidaknya aku ingin berharga sekali saja, bisik Edelweiss, meski tubuhnya sulit menolak. Ia terluka oleh hinaan sebagai wanita murahan karena anak di luar nikah, ingin melakukannya setelah menikah. Akram terdiam, menelan selaiva keras. Sial. Di saat seperti ini, harus menunggu lagi.
Aku bisa gila menahannya. Tapi aku tak ingin Edelweiss tak nyaman. Akram menggerutu, kesal pada dirinya karena terbawa suasana. Apakah kau marah? Tanya Edelweiss khawatir, tahu gairah Akram sulit dibendung. Akram memeluknya erat. Bagaimana mungkin aku marah padamu, sayang? Kau ratu di hatiku. Aku juga ingin melakukannya setelah kita menikah. Aku kesal pada diriku karena tak bisa menahan diri bersamamu. Tapi setidaknya aku ingin memeluk Jasmine dan Valet, sudah lama aku tidak bermain dengan mereka. Dan nampaknya mereka semakin besar, hehehe. Betapa nakalnya Akram, selalu membuat Edelweiss malu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.